Got 100 thoughts and you are 99. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imelia Fitria Dewi dengan NIM 11820600047 dari semester 5 kelas B jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya karena saya tidak akan bahas mengenai praktikum, tetapi akan bahas mengenai suatu pembelajaran pada salah satu mata kuliah yaitu biokimia, di mana saya akan bahas 3 pokok materi, yaitu ada struktur dan fungsi lipid, juga ada metabolisme lemak, dan yang terakhir ada sintesis asam lemak. Banyak orang yang menyangka bahwa lipid itu sama dengan lemak, namun ternyata keduanya itu berbeda. Kenapa? Karena lipid itu cakupannya itu lebih luas daripada lemak. Lalu apa sih sebenarnya lipid itu? Nah, lipid merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat nonpolar sehingga mereka bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Ada banyak senyawa yang termasuk ke dalam lipid. Namun, pada kali ini saya hanya akan bahas 3 kelompok utama, yaitu ada lemak, fosfolipid, dan juga steroid. Pertama yaitu lemak atau dalam bahasa Inggris yaitu fats. Lemak dikenal sebagai zat yang terbentuk akibat kelebihan kalori di dalam tubuh. Semua lemak yang ada di dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit. Sel adiposit ini berisi lemak yang disebut dengan trigliserida. Trigliserida ini masih dapat dipecah lagi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan 3 buah asam lemak. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa rantai hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Ada berbagai variasi bentuk asam lemak. Nah, yang pertama yaitu ada asam lemak yang seluruh ikatan antar atomnya berupa ikatan rantai tunggal atau biasa disebut dengan asam lemak jenuh. Dan yang kedua yaitu ada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda atau termasuk ke dalam asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini memiliki 2 variasi bentuk, yaitu ada bentuk trans dan juga ada bentuk cis. Penamaan asam lemak. Nah, biasanya terdapat kode atau angka yang dicantumkan di belakang asam lemak. Kita lihat contoh yang terdapat di dalam video ini. Nah, kita lihat pada angka pertama itu menunjukkan jumlah atom C yang dimiliki oleh asam lemak tersebut. Sedangkan angka yang kedua itu menunjukkan jumlah ikatan rantai ganda. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu simbol omega yang menunjukkan letak rantai ganda pertama bila dihitung dari atom karbon paling belakang. Masuk ke jenis lipid yang kedua yaitu ada fosfolipid. Nah, fosfolipid ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Jika trigliserida itu terdiri atas gliserol dan 3 buah asam lemak, sedangkan fosfolipid terdiri atas gliserol dan 2 buah asam lemak yang ditambah dengan gugus fosfat. Nah, molekul fosfolipid ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian kepala dan juga ada bagian ekor, di mana keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Pada bagian kepala, dia bersifat hidrofilik, sedangkan pada bagian ekor, dia bersifat hidrofobik. Oke, yang ketiga yaitu steroid. Nah, steroid ini memiliki bentuk yang berbeda dengan jenis lipid yang sebelumnya. Jika pada yang sebelumnya itu memiliki bentuk yang panjang, pada steroid ini memiliki bentuk yang cenderung membulat. Lalu apa sih steroid ini? Nah, steroid ini merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin ditambah dengan rantai samping yang bervariasi.
Oke, contoh steroid yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh kita yaitu kolesterol. Kolesterol ini merupakan jenis steroid yang paling dasar. Ia dapat diubah menjadi steroid lainnya dalam tubuh. Nah, seperti sebagai hormon, kelamin, dan garam empedu. Lalu apa sih fungsi lipid ini? Nah, ada beberapa fungsi lipid, diantaranya yaitu bisa sebagai sumber energi, menjadi cadangan penghasil energi, kemudian hormon, kemudian pelarut beberapa vitamin yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K, kemudian sebagai isolator panas dan juga pelindung organ penting dan ciri kelamin sekunder. Materi yang kedua yaitu mengenai metabolisme lemak. Nah, lemak seringkali dijadikan kambing hitam sebagai naiknya berat badan kita. Ternyata lemak di dalam tubuh kita juga mengalami proses metabolisme loh. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proses metabolismenya, kita harus mengetahui dulu apa sih lemak itu. Nah, lemak merupakan ester yang tersusun dari 3 asam lemak dengan 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol. Jadi apa sih metabolisme lemak itu? Nah, metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dan asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan siklus asam sitrat. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Proses metabolisme lemak dalam tubuh, misalnya ketika kita memakan keju, makanan besar itu akan dihancurkan dan akan dicerna oleh garam empedu yang membentuk molekul lemak. Molekul lemak akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Keduanya akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya akan diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Kemudian, apa saja sih fungsi dari lemak itu? Nah, diantaranya fungsi dari lemak yang pertama sebagai cadangan energi dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua yaitu sebagai insulasi tubuh untuk mencegah kehilangan panas pada tubuh kita. Materi yang terakhir yaitu sintesis asam lemak. Nah, makanan bukan merupakan satu-satunya sumber lemak kita. Semua organisme dapat mensintesis asam lemak sebagai cadangan energi jangka panjang dan sebagai penyusun struktur membran. Sintesis asam lemak terjadi di sitoplasma ACP atau acyl carrier protein, digunakan selama sintesis sebagai titik pengikatan. Ini merupakan bagan di mana tubuh melakukan sintesis asam lemak. Di sini dapat dilihat bahwa glukosa akan mengalami glikolisis, kemudian menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini dalam mitokondria akan menjadi asetil-CoA. Kemudian, asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs menjadi sitrat. Sitrat ini kemudian akan bisa melepaskan OAA dan menjadi asetil-CoA kembali. Dan asetil-CoA yang terbentuk ini akan diubah menjadi malonil-CoA oleh asetil-CoA karboksilase. Dan molonil-CoA inilah yang nantinya akan memasuki proses sintesis asam lemak dengan bantuan NADPH. Tanpa NADPH, proses sintesis asam lemak tidak akan terjadi. Asam lemak pertama yang terbentuk dalam tubuh adalah palmitate dengan C16 yang nantinya palmitate ini jika tidak dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi akan diikatkan oleh gliserol 3-fosfat menjadi TG. Dan TG ini
akan ditransportasikan dengan bantuan VLDL melalui darah dan akan disimpan di dalam adiposa ataupun di hati. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai biokimia kali ini. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah, dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan selama penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.